Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Setengkara baik. Ini setengkara nih. Nah, mohon izin sebelumnya nanti rencananya yang membersamai Ibu dalam kegiatan coaching hari ini, di mana nanti saya bertugas sebagai observer untuk melihat pelaksanaan coaching yang dilaksanakan Ibu nanti. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan sebelum Ibu melaksanakan coachingnya nanti. Yang pertama itu mengenai dengan rubrik penilaiannya. Nanti di mana dalam kegiatan coaching itu yang harapkan Ibu mampu menerapkan alur cerita serta mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coachingnya nanti. Nah, saya juga berharap dalam percakapan nanti Ibu juga memiliki prinsip coachingnya, di mana itu nanti kesadaran penuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif serta mampu menggali potensi yang ada pada coaching tersebut. Nah, apakah dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah bisa dipahami, Bu? Setengkara bisa, Pak Yuda. Ya. Baik, Bu ya. Nah, sebelum memulai proses coachingnya nanti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama itu apa kompetensi yang Ibu ingin capai dalam proses coaching kali ini? Baik, Bapak. Nah, untuk proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya capai itu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua itu adalah mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, baik, berarti ada 3 aspek yang ingin Ibu capai dalam kegiatan hari ini ya. Pertama berarti kehadiran penuhnya, kemudian ada mendengarkan secara aktif, kemudian yang terakhir itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, pertanyaan yang kedua yang ingin saya sampaikan, nah dari ketiga aspek tersebut, yang mana yang ingin lebih spesifik kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu yang mendengarkan dengan aktif, Pak Yuda. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini. Baik, berarti ada 2 aspek yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik hari ini ya. Yang pertama itu ada memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, yang terakhir yang saya tanyakan adalah apa indikator tercapaian yang Ibu inginkan setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Baik, Pak. Yang indikator yang ingin saya capai pada proses coaching kali ini itu adalah ketika coaching mampu menemukan solusi-solusi yang tepat terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi. Baik, berarti indikator pencapaiannya itu adalah mampu menemukan solusi yang tepat bagi seorang coachingnya ya. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya ya, Ibu ya. Nah, silahkan berikutnya Ibu melaksanakan proses coachingnya. Nanti saya akan bersama Ibu melaksanakan proses coaching bersama coachingnya nanti. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Nur. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Kabarnya hari ini ya setengkara sehat Ibu. Tapi hari ini mungkin saya agak kurang bersemangat. Mungkin cuacanya agak mendung dan kurang nyaman. Ya. Hal apa yang membuat Bapak hari ini kurang bersemangat dan kurang nyaman, kalau boleh saya tahu Pak? Jadi begini Bu, mohon maaf Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Ibu hari ini. Sama sekali tidak mengganggu Bapak. Kalau misalnya saya bisa membantu dalam mengatasi ketidaknyamanan Bapak itu, terus kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Baik Bu, saya berharap pada percakapan pertemuan kita hari ini saya mendapatkan kenyamanan saya kembali dari setelah apa yang saya ceritakan yang membuat saya itu kurang bersemangat untuk hari ini. Selain hal itu, apa ada hal lain lagi yang ingin Bapak dapatkan? Sebenarnya saya berharap akan mendapatkan solusi-solusi yang tepat terhadap masalah-masalah yang saya hadapi hari ini. Iya Pak, semoga kita nanti dapat mendapatkan pemecahannya Pak ya. Jadi permasalahan Bapak apa Pak, kalau bisa diceritakan? Baik Ibu, permasalahan yang saya hadapi ini terkait dengan tingkat kesadaran dan tanggung jawab daripada anak-anak yang kurang disiplin melaksanakan tugas piket hariannya. Oh, jadi permasalahan Bapak hadapi itu terkait dengan pelaksanaan piket harian di kelas, anak-anak itu kurang sadar
dan kurang bertanggung jawab terkait tugasnya ketika melaksanakan piket harian. Begitu Pak G? Ya Bu, itulah yang saya lihat, mereka itu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan piket, yang mengakibatkan kelas mereka itu bahkan pada jam-jam pelajaran pertama itu keadaan kelasnya masih tetap kotor. Begitu ya Pak ya. Ya. Lalu kalau boleh saya bertanya nih Pak G, menurut Pak Yang anak yang sadar akan tanggung jawab itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya anak yang sadar dan bertanggung jawab itu anak yang mau, itu artinya melaksanakan piket itu datang lebih awal daripada teman-teman yang lainnya. Dan kemudian setelah mereka datang lebih awal daripada teman-teman yang lainnya, langsung ikut juga membersihkan ruangan kelas bersama dengan piket-piket yang lain. Di samping merapikan kelasnya juga, misalnya ada jurnal-jurnal kelas, peta kelas dan sebagainya, ikut membantu piket pada saat itu. Bapak. Nah, selain kegiatan bersih-bersih di kelas nih, menurut Pak ya, adakah hal lain lagi terkait dengan tanggung jawab mereka Pak? Sebenarnya kompleks tanggung jawabnya sebenarnya Bu. Ya, selain seperti apa yang saya sampaikan tadi, membantu bersihkan, ada juga yang mestinya harus dilakukan oleh anak sebenarnya membersihkan papan tulis ya, membersihkan papan tulis sebelum pembelajaran dimulai dan memastikan papan tulis itu bersih pada saat pembelajaran selanjutnya. Baik, Bapak. Nah, terkait dengan kesadaran dan tanggung jawab siswa yang kurang, menurut Bapak apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Kalau dia melihat, menurut saya hal ini terjadi karena anak itu kurang bisa memanajemen waktunya. Mestinya tugas piket harus bertugas malahan lebih belakangan daripada teman-teman yang lain. Kemudian tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan maksimal karena sudah keburu bel pelajaran berbunyi. Jadinya kelas tidak begitu bersih sebelum pembelajaran itu dimulai. Bapak, apakah ada hal lain lagi yang menjadi penyebabnya selain kurangnya waktu mereka untuk melaksanakan tanggung jawabnya? Sebenarnya ada sedikit Ibu, ini masalah tentang kurang dari teguran dari Bapak Ibu gurunya, misalnya dari Ibu wali kelas, misalnya harus memberitahu kepada anaknya itu mereka tuh kelihatannya kurang kurang antusias melihat anaknya untuk melaksanakan piket. Jadi misalnya kalau ada anak-anak yang duduk-duduk dan lain sebagainya, duduk di tempat teduh itu tidak merasa empati melihat temannya yang melaksanakan piket. Inilah yang saya rasakan, takutnya kalau mereka banyak yang seperti itu, nanti banyak kelas-kelas yang lain juga akan mengikutinya. Jadi kalau itu tetap bisa, maksudnya dalam artian kalau itu ditiru oleh banyak kelas yang lain, takutnya kalau proses pembelajaran juga akan berimbas itu. Artinya anak tidak akan bisa belajar dengan baik secara optimal. Ya. Begitu ya Pak ya. Ya. Baiklah, kalau boleh nih saya menyimpulkan, berarti yang membuat Bapak resah itu adalah kesadaran dan tanggung jawab anak-anak yang berkurang ketika Ya. bertugas piket dan akan bisa berdampak pada semua siswa. Ya. Nah, tentu saja itu bisa menurunkan kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam proses pembelajaran. Ya, mudah-mudahan itu tidak jadi gitu. Nah, Bapaknya iya benar. Saya rasakan selama ini dari hal yang kecil, tanggung jawab bertugas piket itu berdampak besar, gitu Bapak yang baca. Iya benar Bu, itulah yang saya rasakan selama ini. Ya, iya benar. Ya benar Bu, itulah yang saya rasakan selama ini ya, dari hal yang kecil seperti tadi, tanggung jawab sebagai seorang piket dulu, itu hal yang paling kecil. Takutnya jangan sampai berdampak pada hal-hal yang lebih besar. Misalnya menjadi seorang pelajar harus mestinya belajar itu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan tidak Ibu. Baiklah. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Ya, rencana aksi selanjutnya saya akan artinya bekerja keras, akan menemui Bapak Kepala Sekolah. Ini terkait dengan hal tersebut. Ya, Bapak Kepala Sekolah itu
mengetahui keadaan yang detail dari apa yang saya ketahui dan saya lihat langsung di lapangan gitu. Agar kiranya Bapak Kepala Sekolah bisa membuatkan sebuah program ya, jangan wakil-wakil kepala sekolah masuk guru sejawat yang lain membuat suatu program tentang kedisiplinan piket harian ya, tentunya ini agar juga disampaikan dan diinstruksikan kepada rekan-rekan guru yang lain agar ikut juga memantau secara bersama kalau misalnya anak-anak melaksanakan piket. Bagus sekali rencananya Bapak ya, rencananya. Selain itu, rencana yang ingin Bapak lakukan, barangkali ada yang lain? Terobosan-terobosan, rencana-rencana yang akan saya lakukan ke depannya ini ya bukan mungkin ya, saya akan menyusun sebuah program yang disebut dengan program lomba kebersihan. Lomba kebersihan, lomba kerapian, kerindangan, dan kreativitas daripada siswa. Jadi kegiatan ini, program yang ini akan saya lakukan di jeda semester. Jadi kurang lebih selama 3 bulan anak-anak itu sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya dalam menyambut kegiatan lomba tersebut secara kolaborasi dengan wali kelas dan teman-teman yang lainnya. Wah, luar biasa sekali rencananya yang Bapak sampaikan. Berarti dengan diadakannya lomba seperti itu, semoga bisa meningkatkan motivasi diri dari anak-anak itu ya Pak ya. Iya, betul Bu. Jadi dengan adanya pertemuan ini setelah ditemani oleh Ibu, sekarang saya sudah merasa lega. Keresahan-keresahan yang saya rasakan tadi sudah mulai sedikit berkurang karena saya bisa mengungkapkan masalah-masalah saya dan kendala-kendala yang saya rasakan yang selama ini saya alami. Bapak, saya juga merasa senang dan bersyukur sekali Bapak pada akhirnya sudah merasa lega, sudah merasa nyaman. Nah, terkait dengan komitmen Bapak nanti yang akan Bapak lakukan dalam menjalankan rencana ini seperti apa Bapak? Ya, komitmen yang saya akan lakukan itu akan segera mungkin melaksanakan eksekusi ya. Saya secepatnya mengeksekusi kegiatan itu yang mulai dari menghadap kepala sekolah, menceritakan semua hal yang saya ketahui dan saya lihat serta apa yang saya rasakan langsung dan mengungkapkan ide-ide saya tentang program-program dan membuat sebuah proposal sehingga nantinya proposal yang saya buat itu bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang atau perlu ditambahkan, itu bisa kita saling mengingatkan dengan guru yang lain. Ya, terima kasih ya Bapak. Ya, lalu selanjutnya dukungan apa lagi yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu Pak? Sebenarnya dukungannya itu sebenarnya banyak sebenarnya Bu. Tapi selama ini masalah ini masih dalam pikiran Tiang. Tapi kemarin ada bisikan dari teman-teman ya, dengan program dan proposal yang seperti ini dukungannya semestinya bisa kita melibatkan komite sekolah untuk mendukung kegiatan ini sambil dengan guru-guru yang lainnya. Wah, luar biasa sekali ya idenya Bapak ini ya. Semoga semuanya dapat segera terlaksana dengan baik dan Bapaknya bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, Bu. Terima kasih juga yang sampaikan atas persamaan ini, Bu. Jadi kita masuk-masukan dan saran-saran dan sebagainya. Jadi saya sudah merasa agak enakan dan lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa menjadi tauladan bagi anak-anak kita, Bu. Ya, Pak, mari kita saling mengingatkan dan tidak pernah berhenti untuk belajar, Pak ya. Ya. Terima kasih, Pak Nur. Ya, terima kasih juga, Ibu. Swastiastu Bu Gusti. Swastiastu Pak Ida. Ya, baik Bu Gusti, tadi Bu Gusti sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Pak Nurnya. Nah, sebelum dalam kegiatan penutupnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bu Gusti selama melaksanakan seperti tadi. Nah, yang pertama itu apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching tersebut terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu tetapkan sebelumnya? Baik, terima kasih Bapak. Jadi yang sudah saya lakukan tadi selama proses coaching
Itu yang pertama, itu saya berusaha untuk hadir penuh untuk present, sehingga ketika saya bisa mampu hadir penuh, jadi saya bisa mendengarkan coach saya dengan aktif, mendengarkan dengan aktif. Setelah saya bisa mampu mendengarkan dengan aktif, lalu mencatat poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh coach saya tadi, sehingga saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan berbobot seperti itu saya bisa menggali potensi yang ada pada coach, sehingga coach mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Oh, baik, Min. Nah, menurut apa yang saya amati tadi, dari proses coaching tadi semua sudah Ibu laksanakan dengan baik, di mana dia pertama sudah melakukan lalu tirta yang sudah tadi laksanakan, kemudian juga sudah berusaha mendengarkan secara aktif dan melaksanakan kegiatan coaching tadi dengan kesadaran penuh. Kemudian yang terakhir itu tadi Ibu juga sudah melaksanakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana nanti kita mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Baik, terima kasih Bu ya. Dan pertanyaan lagi satu, itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya dari hasil coaching yang telah Ibu laksanakan tadi? Baik, Bapak. Nah, kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan itu adalah bagaimana kita bisa menggali potensi coaching melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu mungkin yang paling ingin saya gali terkait dengan proses coaching hari ini. Jadi lebih banyak nanti berlatih bagaimana saya sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh, baik. Berarti Ibu ingin mengembangkan dan melatih diri dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu ya? Ya. Baik, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi hari ini yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Ya, terima kasih Bapak. Om Santi. Om Santi.